Halo teman-teman, dalam sesi ini kita akan membahas sebuah kisah ringan tentang persinggungan yang pernah terjadi antara Jung sebagai analis dengan Picasso sebagai pelukis. Sebetulnya dialog antara psikologi dan dunia seni itu sudah sering terjadi. Sigmund Freud juga pernah menganalisa Leonardo da Vinci, khususnya di dalam masalah orientasi seksual dari Da Vinci. Bedanya, mereka hidup di zaman yang berbeda, hampir beda 3 abad, sehingga Leonardo tidak bisa merespon apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud. Sedangkan Jung dan Picasso sama-sama hidup di era yang sama, sehingga sempat terjadi polemik di antara kedua pendukung Jung dan pendukung Picasso. Ceritanya begini, suatu hari Jung pergi ke pameran lukisan Picasso di Zurich. Ada sekitar 254 lukisan Picasso yang dipamerkan. Setelah puas mengamati lukisan-lukisan Picasso yang sudah sangat populer pada zaman itu, Jung kemudian pulang, lalu menulis artikel dan dikirimkan ke surat kabar. Sebuah artikel tentang hubungan antara lukisan Picasso dengan sebuah gangguan jiwa yang namanya schizophrenia. Definisi schizophrenia menurut Asosiasi Psikologi di Amerika itu dulu namanya demensia precox, ya. Kemudian diganti menjadi schizophren untuk menjelaskan disintegrasi kepribadian. Schizophrenia sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya terbelah. Terbelah dalam hal ini adalah terbelah pikiran maupun terbelah kepribadian. Beberapa simptom atau gejala dari schizophren antara lain reaksi emosi yang berlebihan, halusinasi, ya, artinya melihat, memandang, mendengar, merasakan sesuatu yang tidak nyata. Kemudian juga ada delusi atau semacam waham, kebesaran atau perasaan bahwa dirinya sangat agung dan tinggi sekali, semacam melegarandur gitu. Kemudian juga ada gangguan motorik yang disebut sebagai katatonik schizophren. Katatonik schizophren itu sebagai contoh, misalnya orang duduk dalam satu posisi, ya, yang sangat lama sekali dan tidak bergerak-gerak. Itu disebut sebagai katatonik, sebuah gangguan motorik. Nah, kembali kepada analisis Jung yang ditulis dalam artikelnya. Kenapa jadi polemik? Jadi begini, setelah Jung mengamati lukisan-lukisannya Picasso, maka dia menyimpulkan di dalam artikelnya bahwa lukisan-lukisan Picasso itu sama dengan lukisan-lukisan pasien dia yang schizophren. Artinya ada kemiripan-kemiripan di dalam fragmentasi atau lukisan yang pecah-pecah itu tadi, ya, gambar-gambar figur yang pecah itu sama seperti lukisan pasien-pasien dia yang mengidap schizophrenia. Nah, tulisan Jung itu tidak lama kemudian langsung mendapat reaksi keras dari pendukung Picasso. Jadi Picasso itu punya follower yang kemudian juga dilawan oleh pendukung Jung. Jadi Jung juga punya follower. Jadi antar follower atau antara pendukung terjadi sebuah polemik. Begitu kerasnya sehingga Jung merasa perlu membuat sebuah artikel baru lagi untuk mengklarifikasi. Menurut Jung, pertama adalah dia tidak menilai lukisan Picasso dari sisi keindahan. Dia menilai dari sisi semata-mata sebagai profesional, yaitu psikiater atau psikolog. Dia melihat beberapa ciri yang mirip dari lukisan Picasso itu dengan lukisan para pasien schizophren. Yang pertama adalah adanya distorsi dari kenyataan. Jadi seperti mata yang terletak di pipi atau hidung yang terletak di kening, ya, itu sebetulnya itu semua adalah distorsi dari kenyataan. Nah, hal-hal seperti itulah yang dilukis oleh para pasien schizophrenia. Kedua, dia menganggap bahwa lukisan-lukisan yang seperti itu merupakan dorongan tersembunyi atau impuls kreatif dari ketidaksadaran yang gelap dari dalam diri sang pasien. Bahkan Jung kemudian menyamakan bahwa impuls kreatif yang ada dalam schizophrenia itu dia beri nama sebagai
Nekia. Nekia itu merupakan penjaga dunia bawah sadar yang gelap ya. Jadi sebetulnya kalau melihat Nekia itu sebetulnya ada, kalau kita sensitif itu ada sedikit nada pujian dan sikap positif terhadap kreativitas dari Picasso. Selanjutnya hal menarik di luar lukisan itu, Jung menjelaskan lagi bahwa ada perbedaan besar antara pengidap skizofrenia dengan pengidap neurotisme kalau dilihat dari lukisan. Yang pertama begini, dari lukisan para neurotik akan kelihatan apa yang ingin mereka ungkapkan. Sedangkan dari lukisan-lukisan skizofren akan terlihat apa-apa atau hal apa saja yang tidak bisa mereka ungkapkan. Nah, dua frase ini menjadi sangat populer di kalangan psikolog dan psikiater pada masa itu. Mungkin sampai dengan hari ini. Pertanyaannya kemudian tentu, apakah Picasso sendiri merupakan seorang skizofren atau mengidap skizofrenia menurut analisis Jung? Nah, Jung tidak menjawab langsung, hanya dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak bermaksud untuk merendahkan Picasso. Itu jawaban dia. Namun di kemudian hari, Jung mengaku dengan kalimat dia bahwa saya menyesal telah mengangkat pena saya untuk menulis artikel tersebut. Demikian teman-teman, cerita singkat dan sangat ringan tentang persinggungan antara dunia seni lukis dengan psikologi, dalam hal ini antara Picasso dan Jung sebagai analis. Terima kasih dan salam.